Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang saya beri judul Tuhan Jawabannya. Puji Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, tentu kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Dan walaupun sering terjadi masalah datang dalam kehidupan kita, datang itu karena kelalaian kita, namun bukan berarti semua masalah yang terjadi yang kita alami karena kesalahan kita. Tetapi ada kalanya masalah tersebut datang untuk menguji kita, untuk menjadi batu loncatan untuk kita, agar kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat kisah yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Raja Daud. Yakni sama-sama kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1-4. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1-4, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, puji Tuhan. Sama seperti yang kita telah baca, ini adalah kisah di mana orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Dan bukan hanya diserbu, tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Ziklag juga telah dibakar. Dan bukan hanya itu saja, tetapi semua orang yang ada di tempat itu, baik tua, muda, anak-anak dan istri mereka, pengikut dari Daud dan bahkan Daud sendiri juga turut ditawan. Lalu apakah masalah yang dialami oleh Daud sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Bahkan dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa pengikut-pengikutnya pun ingin melemparinya dengan batu. Inilah yang dialami oleh Daud pada saat itu. Dan hal ini yang membuatnya menjadi sangat terhimpit. Firman Tuhan berkata sangat terhimpit. Menjadi tertekan. Bahkan dalam bahasa aslinya itu dikatakan menjadi stres. Namun, walaupun demikian yang menjadi fokus kita bukanlah pada masalah yang dialami oleh Daud. Tetapi menjadi fokus kita adalah pada apa yang menjadi tindakan Daud dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi masalah. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Firman Tuhan berkata dalam keadaan yang terpuruk, terhimpit, yang dilakukan oleh Daud adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Beberapa di antara kita ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan, menjadi hilang kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita belajar kembali kepada Daud. Yang kedua, yang dilakukan oleh Daud adalah tindakan yang dilakukan oleh Daud, yakni bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya sampai pada percaya kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah bertanya kepada Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita sangat terbatas. Kita semua tahu akan hal itu. Kita sangat terbatas akan hal apa yang terjadi di depan kita. Dan hal inilah yang disadari oleh Daud. Sehingga untuk melakukan sebuah tindakan, dia mempertanyakannya terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha tahu. Tahu mana jalan yang harus dia tempuh. Sehingga pada ayat yang ke-7 dan ke-8, akhirnya ia meminta Imam Abiatar untuk membawakan efod. Dan ia bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus dia pilih? Apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi masalah tersebut? Ya. Lalu yang ketiga, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sampai saja dipercaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, dia menanyakan, Tuhan apa yang harus kulakukan? Jalan mana yang harus kupilih? Bukan hanya sampai di situ saja. Tetapi bagian yang ketiga adalah salah satu hal yang paling penting yang dilakukan oleh Daud. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud adalah melakukan perintah Tuhan. Melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-9.
Dikatakan di sana, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Ketika Daud menerima firman Tuhan yang dilakukannya bukanlah menunggu atau melakukan hal yang lain yang menurutnya baik. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah melakukan apa yang menjadi Tuhan perintahkan, apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketiga hal inilah yang dilakukan oleh Daud ketika ia mengalami masalah dan keterpurukan hidupnya. Dan kita dapat melihat hasilnya. Ketika Daud melakukan hal tersebut, yang menjadi hasilnya apa? Kita lihat dalam ayatnya yang ayatnya yang ke-18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Inilah yang dialami oleh Daud bersama dengan pengikutnya saat mereka alami masalah dan tekanan. Dengan mengandalkan Tuhan, mereka menerima kemenangan. Dalam momen ini, Daud bukan hanya berhasil menang dan memperoleh kepercayaan pengikutnya kembali. Tetapi dari momen ini, dari kisah ini, Daud juga berhasil membuktikan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolong dan selalu menjadi sumber jawaban. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui renungan singkat pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali. Saya tidak tahu apa yang kita alami pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan kita alami ke depannya. Namun satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Bahwa kita punya Allah yang menjadi sumber jawaban dari setiap masalah yang kita alami. Dia adalah Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita dalam keadaan bagaimanapun yang kita alami. Oleh karena itu, ketika kita alami masalah, mari kita kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada Tuhan, jalan mana yang harus kita pilih, hal apa yang harus kita lakukan. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban, hal inilah yang harus kita pilih. Maka mari kita lakukan apa yang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita jalani. Puji Tuhan, demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri yang sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat lemah, bahwa kami orang yang tidak pernah lepas dari setiap masalah. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami mau mengandalkan Tuhan. Karena Engkau yang menjadi sumber jawaban kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukur